Sapuan banjir tersebut sebenarnya adalah cara alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan menghilangkan sumber penyebab banjir, yaitu kita sebagai manusia. Lagi pula salahnya sendiri, urusan pertanian malah menghubungi Kemenhan. Halo para pemuja mikroba, pengumpul bekicot, dan pejuang kedaulatan pangan mandiri. Kembali lagi bersama Yoga AgriAce, saluran tempat kita membedah dunia pertanian dari sisi yang paling absurd lewat playlist kesayangan kita yang baru, Agri Joker. Kemarin kita sudah membahas bagaimana seekor babi yang hampir memicu perang dunia antara Amerika dan Inggris hanya karena urusan mencuri kentang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sequel yang gak kalah gilanya. Kita akan bergeser ke belahan bumi bagian selatan di benua Australia tahun 1932. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara dengan daratan luas yang punya tentara terlatih jebolan Perang Dunia I, dipersenjatai dengan senapan mesin taktis, tapi negara ini malah kalah perang melawan sekawanan burung yang bahkan nggak bisa terbang. Ya, ini adalah kisah nyata yang tercatat dalam sejarah pertanian dan militer dunia. The Great Emu War, sebuah tragedi komedi di mana taktik gerilya dari alam semesta berhasil mempermalukan arogansi teknologi manusia. Begini kegilaannya. Kita mundur ke tahun 1930-an di wilayah Australia Barat. Setelah Perang Dunia I selesai, pemerintah Australia memberikan tanah gratis kepada para veteran perang mereka. Tujuannya mulia, yaitu menyuruh para mantan tentara ini menjadi petani gandum demi ketahanan pangan negara. Oh, kayak konten gue yang sebelumnya ya? Terus skripnya bener gak sih? Ya bener, niatnya mau pensiun tenang jadi petani, tapi apa daya malah kena wajib militer lagi dari Dinas Pertamanan Liar. Emang takdir aja nggak di sini nggak di sana, nggak boleh ngeliat cangkul nganggur dikit aja. Jadi awalnya semua berjalan lancar, pupuk disebar, gandum tumbuh subur, para petani mulai tersenyum sampai akhirnya pada tahun 1932 datanglah pasukan elit dari pedalaman Australia. Mereka adalah burung emu, burung endemik raksasa yang tingginya bisa mencapai 2 meter, punya kaki berotot, dan kecepatan lari setara motor metik di jalan raya. Gara-gara wilayah pedalaman mengalami kekeringan, sekitar 20.000 ekor emu melakukan migrasi massal. Dan tebak kemana mereka mendarat? Ya, tepat, ke ladang gandum subur milik para veteran perang kita. Bagi burung emu, ladang gandum ini adalah surga all you can eat yang disediakan gratis oleh manusia. Mereka nggak cuma makan bulir-bulir gandum berharga, tapi juga menginjak-injak bedengan, merusak tanaman, dan menjebol pagar pembatas yang kokoh. Akibat pagar yang jebol, kelinci-kelinci liar ikutan masuk dan ikut pesta pora. Lahan pertanian hancur total. Para petani veteran ini frustasi. Mereka sadar ini bukan level hama biasa yang bisa diusir pakai orang-orangan sawah atau semprotan pestisida organik. Ini adalah invasi. Berbekal koneksi lama mereka di militer, para petani ini langsung menghadap Menteri Pertahanan Australia, Sir George Pearce. Mereka minta bantuan Angkatan Darat. Jadi ceritanya masalah pertanian ini diselesaikan pakai infanteri. Yang kalau dipikir-pikir pakai logika, keabsurdan tahun 1932 di Australia ini terdengar akrab banget sama kondisi kita hari ini. Kebiasaan kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Kalau udah urusan sama tanah dan pangan, bisa dibikin tegang, penuh barikade, salah alamat sektoral, dan ngabisin anggaran keamanan. Menteri Pertahanan yang arogan ini melihat peluang emas untuk latihan militer sekaligus pamer pahlawan. Dia menyetujui bantuan tersebut dengan syarat militer yang maju, petani yang bayar akomodasi dan pelurunya, maka dikirimlah Major G.P.W. Meredith dari pasukan artileri berkuda, lengkap dengan 2 prajurit elit, 2 pucuk senapan Lewis, dan 10.000 butir peluru tajam dengan senapan jenis Lewis yang merupakan senjata pemusnah massal di Perang Dunia I.
Bayangan militer waktu itu sih ya, kira-kira ini cuma sekumpulan burung bodoh. Kita berdirikan senapan mesin, tembak rentetan, beres dalam sehari. Tapi ini gimana konsepnya? Bawa 10.000 peluru buat nyasar 20.000 burung. Apa menterinya ngira satu peluru tembus newaskan dua burung sekaligus? Di sisi lain, alam semesta ternyata punya selera humor yang gelap. Militer menjebak 50 ekor emu. Begitu senapan mesin mulai menyala, kawanan emu tidak lari bergerombol seperti domba. Mereka membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil dan lari acak dengan kecepatan 50 km per jam. Senjata berat manusia kewalahan membidik target bermanuver zigzag. Hasilnya hanya segelintir emu yang tumbang. Skor sementara burung 1, peradaban manusia 0. Meredith kemudian melakukan penyergapan ala warung Madura, yaitu beroperasi saat malam. Dekat bendungan menyasar 1.000 ekor emu yang sedang minum. Baru beberapa tembakan, senapan mesinnya macet. Kawanan emu kabur sambil mengejek. Menariknya, militer mencatat bahwa setiap kelompok emu punya komandan. Burung jantan besar berkepala hitam yang berdiri tegak mengawasi situasi, sementara anak buahnya merusak ladang. Jika manusia mendekat, si komandan memberi kode dan mereka jadi bubar. Jadi kondisinya ketika senapan mesin canggih Perang Dunia I di medan Eropa yang berlumpur, macet total karena debu ladang gandum. Sementara sistem komunikasi radio organik milik si burung kepala hitam malah dapat sinyal full bar. Karena frustasi kalah cepat, Mayor Meredith memasang senapan mesin di atas truk bergerak untuk mengejar emu. Taktik ini juga gagal total. Medan ladang yang bergelombang membuat truk terguncang hebat sampai penembak gak bisa membidik. Bahkan seekor emu yang panik melakukan kamikaze kearifan lokal dengan menyeruduk kemudi truk hingga kendaraan tersebut menabrak pagar. Bisa dibayangin sama Sobat Agri S, mungkin waktu itu kejadiannya mirip sama adegan film jadul God Must Be Crazy. Setelah berminggu-minggu bertempur menghabiskan ribuan butir peluru pemerintah, hasil yang didapat sangat membagongkan. Estimasi burung yang mati sangat sedikit, sementara sisa belasan ribu emu lainnya masih asik pesta pora di ladang gandum. Media massa Australia mulai menertawakan operasi militer ini. Di parlemen, para politikus mulai mengejek Menteri Pertahanan dengan sebutan Menteri Perang Emu akibat pangkat Mayor Jenderal yang kalah cerdik untuk urusan strategi taktis melawan sekumpulan burung berotak seukuran biji gandum. Pada November 1932, karena malu dan kehabisan anggaran, pemerintah menarik mundur pasukan militer. Burung emu secara de facto memenangkan peperangan melawan militer Australia. Mayor Meredith bahkan mengeluarkan pernyataan frustasi yang sangat legendaris. Jika kita memiliki divisi militer dengan ketahanan peluru seperti burung-burung ini, pasukan itu akan mampu menghadapi pasukan manapun di dunia. Mereka bisa menghadapi senapan mesin dengan kekebalan laksana tank. Para pengumpul bekicot, apa esensi dari kisah Agri Joker hari ini? The Great War Emu adalah contoh paling telanjang dari apa yang terjadi ketika manusia mencoba menyelesaikan masalah pertanian dan ekosistem menggunakan kekerasan militer dan arogansi teknologi. Kita sering berpikir kalau alam bisa ditaklukkan dengan peluru atau bahan kimia dosis tinggi secara instan. Tapi alam selalu punya cara untuk melakukan counter attack dengan taktik yang tidak pernah masuk dalam buku strategi manusia. Seperti halnya banjir besar karena pembalakan liar. Sapuan banjir tersebut sebenarnya adalah cara alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan menghilangkan sumber penyebab banjir, yaitu kita sebagai manusia. Akhirnya para petani Australia ini tersadar, cara mengalahkan emu bukan dengan senapan mesin, melainkan dengan teknologi pertanian yang tepat. Membangun pagar pembatas perimeter yang tinggi yang lebih kuat dan efisien. Dan itu akhirnya bisa dilakukan beberapa tahun kemudian. Setelah butuh puluhan ribu peluru dan rasa malu berskala internasional hanya untuk membuat para petinggi negara sadar akan fungsi utama dari sebuah pagar. Padahal tinggal tanya aja ke toko bangunan sebelah. Lagi pula salahnya sendiri, urusan pertanian malah menghubungi Kemenhan. Ini sama aja seperti ada roket peluncur satelit cuaca yang mogok di landasan pacu karena gagalnya sistem navigasi.
tapi penanganannya malah mengundang Kementerian Perlindungan Anak buat gelar sosialisasi pola asuh remaja di depan moncong roketnya. Bukan yang ngundang Kemenristek. Tapi namanya manusia itu ya gitu, punya hobi memelihara ego. Kalau bisa pakai cara yang paling dramatis, bikin heboh dan ngabisin anggaran gede, kenapa harus pakai cara yang logis dan murah? Terus bagaimana menurut kalian? Apakah ada hama di ladang kalian hari ini yang rasanya pengen kalian tembak juga pakai senapan mesin? Atau kalian punya trik buat ngusir hama keras kepala seperti tetangga yang diam-diam suka matikin cabai di depan pagar rumah kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa save playlist Agri Joker ini. Klik like, share ke sesama petani, dan tetaplah menjadi eksperimentator yang waras. Sampai jumpa di kisah absurd berikutnya. Ace out.